Selamat malam Pak, selamat malam, selamat malam Mbak. Perkenalkan nama saya Preti Maria Purba dengan NIM 19S2302. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kuis praktikum, yaitu mengenai bubble yang sudah kami kerjakan pada hari yang lalu. Sebelumnya saya akan menjelaskan kasus yang diberikan kepada kami, itu. Nah, di sini kasus yang diberikan yaitu eh, yang pertama, kembangkan sebuah program yang akan menerima sebaris teks yang dengan panjang 1 sampai 100 karakter. Teks terdiri atas karakter-karakter acak antara A sampai Z yang diseparasi dengan koma. Tugas Anda adalah mengelompokkan karakter tersebut dan menampilkan sebaris luaran dengan karakter-karakter bernilai SC lebih rendah mendahului karakter-karakter yang lebih tinggi nilai SC-nya. Nah, jadi ketika kita menginput misalnya secara acak nih dari A sampai Z dalam konteks karakter ASCII. Nah, di situ nanti kita memerlukan keluaran yaitu adalah karakter ASCII yang sudah di ini diurutkan dari yang mulai yang nilainya terendah sampai dengan yang terbesar. Nah, konsep yang sama terjadi pada gelembung udara atau bubble, di mana gelembung udara yang lebih besar mencapai permukaan mendahului gelembung yang lebih kecil. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita masukkan A, C, B, B, J, Z, D. Nah, di situ kan si D-nya itu lebih kecil daripada si Z. Ini kan secara acak nih di input. Nah, kita ingin membuat keluaran dia si D-nya itu ada sebelum si Z. Nah, jadi dia terurut dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar nilai karakter aslinya. Nah, kemudian untuk yang tugas kedua, dengan mengaplikasikan konsep yang sama dengan tugas satu, pada bagian ini Anda diminta untuk mereverse keluaran dengan menggunakan karakter-karakter dengan nilai ASCII yang lebih besar mendahului karakter-karakter dengan nilai ASCII yang lebih kecil. Jadi untuk kasus yang kedua yaitu adalah ketika kita menginput nilai ASCII secara acak yaitu nilai A C C B Z D. Nah, kita perlu keluaran yaitu yang dia nilai ASCII-nya lebih besar terdahulu baru nilai ASCII yang lebih rendah yang terakhir. Jadi outputnya itu yaitu adalah Z, D, C, C, B, A. Tuh. Nah, langsung saja ke dalam code-nya. Ini kita hapus tuh. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa nilai yang saya dapat sewaktu praktikum Pempros untuk kuis ini adalah 100. Kita buat dulu di sini NIM. Dan nah, karena kita menggunakan si ASCII dan kita menggunakan eh, tipe data eh, array of chart of array, jadi kita menggunakan namanya string. Nah, untuk preprocessor directive jangan lupa karena kita memakai si char yang array atau string, maka kita mengincludekan si preprocessor directive itu ada juga string. Nah, kemudian ini input juga tanda H. Nah, kemudian di sini kita mendeklarasikan
karena alfabet kan 26, jadi kita perlu tempat yang kosong untuk si alfabet tersebut. Nah, itu adalah eh, integer count 26 sama dengan 0. Jadi kita memerlukan yang namanya dia mendeklarasikan sebuah array yang bernama counts. Jadi itu untuk apa dengan panjang yang 26. Jadi setiap elemen array diinisialisasikan dengan 0. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan jumlah apa namanya? Kemunculan setiap huruf dalam input. Nah, kan huruf-huruf itu kan ada 26. Makanya kita mengarraynya sebanyak 26. Dan di sini itu kosong, guys. Kemudian kita perlu yang namanya chart karakter. Ini boleh kita ganti jadi alfabet, kemudian atau huruf atau segala macam gitu. Nah, kalau mau karena saya waktu praktikum membuatnya karakter. Nah, oke, kemudian cara karakter ini kita deklarasikan eh, untuk menyimpan yang namanya karakter yang akan dibaca oleh input. Nah, nanti kan kita kan menginput yang A, B, 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 C, 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 D sampai Z. Nah, itu kita masukkan ke dalam si karakternya. Kemudian kita butuh yang namanya si integer total sama dengan 0. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya integer total sama dengan 0? Nah, jadi kita perlu mendeklarasikan eh, tipe data integer dengan nama variabel total ini eh, untuk menyimpan total jumlah karakter yang relevan yang telah dibaca dari input gitu. Nah, jadi untuk yang pendeklarasian variabel ini udah selesai, kemudian kita lanjut ke dalam pengoperasian branchingnya gitu. Nah, pada kasus kali ini kita menggunakan eh, branching ataupun penganda conditional expression, yaitu conditional expression ya menggunakan looping. Ma- maka menggunakan looping yaitu loopingan while. Karena pada loopingan while ini kita kan tidak ditentukan berapa kali sih sebenarnya kita harus menginput si eh, tidak ditentukan berapa range dari loopingan tersebut gitu, perulangan tersebut. Jadi kita boleh memasukkan yang namanya loopingan while. Kalau misalnya tadi diberitahu berapa range untuk penginputannya, maka kita menggunakan yang namanya for. Nah, di sini for kita memakai, nah di sini while karakter sama dengan get char. Nah, get char ini untuk apa? Ini adalah loopingan while yang membaca karakter dari input menggunakan get char. Eh, Kemudian di sini ada slash n, jadi nanti dibaca eh, apa sih namanya? Biar dia eh, di bawah di baris yang baru nanti. Kemudian di sini eh, negasi sama dengan eh, BOF. Nah, loopingan ini akan berjalan selama tidak ada akhir baris atau akhir file yang ditentukan. Jadi sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kenapa kita pakai while? Karena loopingan ini nggak punya batas gitu loh, nggak punya yang namanya range ataupun eh, iya batas yang ditentukan. Misalnya dari 0 sampai kurang dari 4 atau 0 sampai dengan sekian itu nggak ditentuin. Jadi kita bebas mau menginput berapa aja karakternya. Kemudian di sini kita memakai yang namanya branching if. Nah, conditional expression itu apa? Nah, jika karakter yang dimasukkan itu lebih dari sama dengan A dan karakter yang dimasukkan kurang dari sama dengan Z, jadi conditional expression ini dimasukkan di range A sampai Z. Nah, itu maka si counts-nya ini si counts yang tadi kita deklarasikan sebanyak 26 kali array-nya itu, nah karakternya itu em, apa namanya? Maka akan dieksekusi
akan mengalami apa sih increment gitu ya dari maksudnya kayak gini. Jadi dari A sampai Z terus karena udah kita masukkan nih kan eh, karakter aslinya. Terus itu mereka meng, apa namanya mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar makanya masuk yang namanya increment. Nah, karena A di sini merupakan indeks pertama dalam array sehingga A yang memiliki indeks 0 dan B akan memiliki indeks 1 dan seterusnya. Karakter eh, ekspresi A ini menghitung indeks yang sesuai dengan huruf yang dibaca gitu. Dan kemudian menambahkan jumlah kemunculan pada huruf tersebut. Nah, itu kenapa dia memakai yang namanya increment, guys. Dan untuk eh, total di sini itu ini menambahkan satu ke variabel total. Jadi untuk mewakili total jumlah karakter yang relevan yang tadi dibaca dari input yang sebelumnya udah dibuat. Nah, ini untuk kondisi dia loopingan yang kita gunakan pada kasus bubble ini. Jadi loop ini akan membaca karakter dari input dan memeriksa apakah karakter tersebut adalah huruf kecil. Jadi jika iya, maka kemunculan maka jumlah kemunculan huruf tersebut dalam array counts itu diperbarui. Jadi serta variabel total yang direpresentasikan jumlah totalnya itu jadi lebih relevan. Dan kemudian oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam yang namanya si kita perlu membuat nah, kita perlu membuat yang namanya integer print. Di sini kita mendeklarasikan si print ini atau nanti keluarannya ini eh, dimulai dari nol gitu. Nah, itu mendeklarasikan variabel printnya itu dengan tipe data integer dan variabel itu digunakan untuk melacak jumlah karakter yang telah dicetak. Nah, kemudian di sini kita memerlukan loopingan for. Nah, dari sini loopingan for-nya jika counts si counts ini pertama kita di loopingan for-nya ini kita mendeklarasikan variabel lokal yaitu adalah si i di mana integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 26 dan i-nya ini akan increment gitu loh, akan menaik atau meningkat. Nah, eh, memulai loop for-nya ini kita itu perlu mengintegrasikan melalui indeks yang dalam counts-nya itu array dalam array counts. Jadi array counts itu memiliki panjang 26 yang mewakili 26 alfabet, guys. Nah, terus di sini kita per integer uh, i apa sih? Oh, di sini kita memerlukan conditional sebentar. Yes, Pak. Kok passion yang satu jam lagi. Nah, setelah itu kita memakai. Nah, selanjutnya kita memerlukan itu lalu dengan for.
dimana kita menginput lagi variabel lokal yaitu si J. Nah, si J ini dimulai dari 0 dan si J ini harus lebih kecil daripada si counts yang memiliki indeks I. Nah, si J ini nilainya itu harus meningkat. Ya. Kemudian, ini jadi nampaknya dia seperti apa ya? Nested looping. Oh, loopingan bercabang. Jadi karena udah pakai for lagi di dalam gitu. Nah, kemudian di sini kita perlu yang namanya print output atau keluaran. Nah, keluarannya ini setelah kita membuat conditional expression ya, ini kan dalam bentuk si char. Jadi kita memerlukan persen C untuk keluaran ataupun si outputnya. Nah, persen C ini apa? Persen C ini dimana kondisi si I ditambah dengan si karakter si A-nya. Nah, kenapa ditambah dengan karakter si A? Itu untuk mengkonversi indeks I kembali menjadi karakter huruf kecil yang sesuai dengan dalam alfabet gitu. Nah, setelah kita menulis keluaran yang diberikan, kemudian di situ tuh ada yang namanya tanda koma ya. Nah, pada keluarannya ini kan ada tanda koma. Nah, jadi kita perlu looping, perlu branching untuk membuat conditional ekspresi di mana komanya ini akan berhenti gitu. Ketika sudah masuk ke dalam huruf terakhir pada kasus tersebut gitu. Maka dari itu kita membuat koma, guys. Ini tetapnya di sini. Nah, di sini kita membuatnya sebelumnya itu ada print increment, artinya apa? Jadi ketika keluaran yang kita hasilkan, nah itu hasilnya itu meningkat, bukan menurun. Artinya meningkat ini gimana, dari yang mulai dari yang terkecil, kemudian terbesar. Nah, itulah gunanya dari itu print itu untuk mengukur mereka itu harus meningkat atau enggak. Jadi enggak ada yang acak-acakan, maksudnya kayak yang dari A B C eh, outputnya harus A B C, jangan yang tadinya A C D jadi outputnya lebih parah jadi D A C, enggak. Jadi itulah gunanya si printer biar si hasilnya itu akan mengeluarkan apa namanya, mengeluarkan output yang teratur gitu. Kemudian di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kita memerlukan kondisi ekspresi di mana eh, koma itu diletakkan sebelum si apa namanya, angka terakhir. Tuh. Jadi di sini kondisi ekspresinya itu print kurang dari total gitu ya. Nah, di sini kita perlu membuat yang namanya F. Nah, kurang lebih seperti ini. Hmm. Kita coba masukkan. Oh, ini comment prompt naik empat. Nah, di sini kita copy langsung ke langsung saja mengcopy inputannya dan nah jadi jadi keluaran yang dihasilkan itu yang sebelumnya si D yang terakhir. Nah, sekarang si D-nya jadi
yang kedua terakhir karena udah kita urutkan. Kemudian untuk yang kedua ini eh, merupakan lanjutan dari code yang pertama gitu. Nah, lanjutan itu kita memerlukan si code yang untuk kasus yang kedua itu mereverse, artinya membalikan gitu. Jadi yang sebelumnya si Z yang terakhir pada kasus pertama. Nah, kita perlu pada kasus yang kedua ini memerlukan output yaitu si Z ini jadi yang pertama nih gitu. Jadi sebelumnya sama aja untuk bagian preprocessor direktifnya, kemudian untuk si apa namanya eh, si deklarasinya juga hampir sama. Nah, tapi kita di sini tidak memakai total lagi. Tuh, totalnya kita nggak pakai lagi. Kemudian untuk si ringnya juga kita nggak pakai lagi karena di sini posisinya kita tidak memerlukan output yang akan meningkat gitu. Nah, untuk total kita hapus, untuk ring juga kita hapus. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kita menggunakan yang namanya loopingan while karena kita tidak tahu eh, range yang dibutuhkan untuk menginput seberapa banyak karakter yang akan dimasukkan gitu. Jadi sama aja karakter sama dengan getchar dan nanti di karakter inilah input getchar. Jadi kalau misalnya inputan itu standar input itu boleh pakai fget, getchar, scanf. Jadi nggak menutup kemungkinan kita bisa pakai scanf juga. Dan kemudian di sini kita memakai EOF. Jadi EOF ini di mana tidak sama dengan EOF. Jadi filenya tidak akan berhenti menerima inputan karena eh, apa namanya tidak ada batas gitu ya, tidak ada range-nya. Kemudian di sini jadi karakter yang boleh dimasukkan itu adalah jadi kondisinya expression di sini karakternya itu hanya boleh dimasukkan dari antara range A sampai dengan Z. Maka eh, kan ada kondisi di mana si count di mana si karakternya dimulai dari A ini akan mulai menaik. Oke. Kemudian untuk yang mungkin untuk yang di sebelah sininya mulai berbeda nih. Nah, di sini kita memakai for integer di mana i-nya dimulai dari eh, kan ini kan dia kondisi ekspresinya menurun. Jadi kita terbalik. Jadi kita ini mulai dari i sama dengan 25. Tuh. Nah, ini di sini kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi terbalik dari si yang sebelumnya. Yang tadinya i-nya increment. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya kondisi ekspresi di mana si i-nya mengalami decrement atau penurunan. Karena dia reverse, terbalikan dari si kasus sebelumnya gitu ya. Dan untuk ini masih tetap sama si J-nya. Nah, si J-nya ini mulai dari 0, kemudian si J nilainya ini harus lebih kecil daripada counts dengan indeks I dengan ray di mana indeksnya ini indeks si I-nya ini si J-nya ini increment gitu ya. Kemudian untuk si printf juga tetap sama. Kita pakai persen C karena ini merupakan masih dalam bentuk chart gitu. Kemudian kita memakai dia persen. Kita memakai variabel yang akan dikeluarkan itu adalah
si I ditambah dengan ini kan sebagai indeks. Nah, ditambah dengan si karakter aslinya gitu. Kemudian kita tidak memakai lagi yang namanya printed. Jadi kita bisa menghapusnya. Nah, setelah itu kita perlu kondisi di mana komanya itu juga akan berhenti sebelum sebelum eh, huruf terakhir. Nah, jadi kita perlu kita perlu kondisi di situ. Nah, CJ-nya count A. Artinya apa? Jadi J J-nya ini eh, lebih kecil daripada count index dikurang satu dikurang. Jadi inilah nanti nilai terakhir ataupun eh, huruf terkecil dari sebuah keluaran tersebut. Nah, sebelum nilai terakhir ini berakhir atau sebelum nilai terakhir ini muncul, jadi adalah kurang satu. Nah, itu fungsi kurang satunya ini di mana nanti akan ada output atau keluaran yaitu adalah si printf. Tuh, printf itu adalah tanda koma. Dan kita coba kan. Ya, di sini. Kemudian kita input um, files sebentar Pak, biar saya cek dulu yang mana bagi saya salah. File yang benar. If karakter lebih dari sama dengan A, karakternya lebih kacau sama dengan dengan fonts karakter banyak in common. Kemudian ininya mulai dari 25 lebih dari sama dengan 0. Ingat oh E-nya dengan 0 di mana J cons J plus. Kemudian itu lalu nah jadi sebelum mengakhiri kondisinya yang di sini kita perlu yang namanya disjungsi gitu. Nah, disjungsi di sini uh, mengandaikan jika nilai besar pada 0. Lalu dia bisa urut dari ini cons urut while getter integer
Ingat saya, kok saya seperti ini Pak, tapi kalau saat saya mengeran sebelah sini kok nggak bisa. Ntar saya mau cari kesalahannya. Print F sama dengan 0. Gans 6026 car karakter F BCC Q0 motor skor bersih. Apa ini? Hmm, Q01 skor BCC Q0 motor skor 1 bersih. Harusnya pas. Ini juga min ya. Kemarin aku dan melakukan skor sih. Terus penyebab counts soalnya kan itu mungkin sama ya bintang 1 skor 1 lebih dari sama dengan if karakter if karakter yang besar sama dengan A dan karakternya dikejar sama dengan Z counts ini karakternya meningkat. Nah, kita lihat ini bukan GitHub
Apa namanya? Ya. Paham. Hmm. Hmm, 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 hmm. Saya izin katanya itu membaca kode saya di bilang saya submit karena setahu saya kak yang saya submit dengan saya input sama. Habis itu sama ekonomis. Saya
memang, kode yang saya komit pada saat praktikum ya kayak gini. Nah, saya saat komit sebelumnya sudah saya run dan hasilnya sesuai dengan output ataupun keluaran pada kasus tersebut. Tetapi saya membuat penjelasan code saya yaitu yang ini. Malah saat saya run itu hasilnya jadi ini nggak bisa uh, dibaca sama si ya, ya, Cino atau Discover. Ah, dan sudah bisa. Mungkin ada tadi eh, belum ter-save atau bagaimana Pak. Tapi biasanya saya juga eh, ada beberapa space yang saya berikan untuk ketika kontrol ketika menyimpan kodenya. Demikian Pak yang saya jelaskan. Tadi ada kendala yaitu ketika kode saya tiba-tiba tidak bisa membaca instruksi yang untuk kasus tersebut. Eh, Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan dan dapat saya jelaskan mengenai tugas tenol mengenai kuis praktikum. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Selamat malam Kak, selamat malam Bang, selamat malam Pak. Terima kasih.